Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari sahabat seperjuangan kita TKI dan TKW asal Indramayu, Demak, dan Banyuwangi. Berikut kronologinya. Yang pertama adalah Mbak Wulan TKW Hongkong asal Banyuwangi. Beliau berumur 31 tahun. Dan yang kedua adalah TKI Taiwan asal Indramayu. Dan yang ketiga adalah TKI Taiwan berinisial KA asal Demak, kelahiran 1994. Turut berduka cita ya guys atas meninggalnya 3 sahabat kita. Kita doakan semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja nanti proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita duka yang pertama. Mbak Wulan TKW Hongkong asal Banyuwangi berumur 31 tahun. Diliput dari suarabm.com, kabar duka dari Hongkong di mana salah seorang pejuang devisa bernama Wulantri Ananda berumur 31 tahun yang meninggal beberapa waktu lalu akan dipulangkan ke Indonesia hari ini. Wulan adalah PMI asal Siliragun, Banyuwangi yang bekerja di Hongkong, dan beberapa waktu lalu sempat heboh karena ia pingsan di stasiun MTR Admiralty. Dan beberapa hari kemudian ia dikabarkan meninggal dunia. Sebelum dipulangkan, jenazah Wulan dimandikan dan disolatkan di Hongkong, dan hari ini, tepatnya pada tanggal 29 bulan 10, akan dipulangkan ke Indonesia. Sebagaimana diberitakan DD Hongkong, jenazah kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 28 bulan 10, disolatkan di Kompleks Pemakaman Muslim Happy Valley, Hongkong. Hari ini jika tidak ada perubahan jadwal, insya Allah jenazah Mbak Wulan PMI Hongkong asal Siliragun, Banyuwangi ini akan diterbangkan menuju Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, kemudian dibawa dengan ambulans BP2MI menuju Banyuwangi. Dan jika tidak ada aral melintang, biasanya nyampe hari Jumat sore. Tulis Krisna Adi, aktivis PMI Banyuwangi. Krisna mengatakan akan mengawal kepulangan jenazah almarhumah Wulan hingga sampai kampung halamannya dan dimakamkan sebagaimana mestinya. Kami aktivis peduli migran Banyuwangi standby dan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk kelancaran kepulangan jenazah Mbak Wulan dan mengawal sampai rumah duka hingga dikebumikan dengan layak di kampung halamannya, tulisnya. Jadi kronologinya, 1 hari sebelum Mbak Wulan meninggal itu beliau sempat pingsan di salah satu stasiun MRT, yaitu tepatnya di Admiralty. Dan setelah itu beliau dilarikan ke rumah sakit, tapi 1 hari setelahnya beliau dinyatakan meninggal dunia. Dan alhamdulillah ya, jadi jenazahnya sudah diproses untuk dipulangkan ke Indonesia, dan aktivis BMI juga akan selalu mengkoordinasi dan memantau sampai jenazah Mbak Wulan dikebumikan. Kita doakan ya guys, semoga Mbak Wulan husnul khotimah ya, dan semoga saja diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja proses kepulangannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan keluarga di rumah diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita duka yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita duka yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh ya. Jadi ada berita duka yaitu dari Tainan, ada kapal karam yaitu tepatnya pada tanggal 1 bulan 11 2020. 11 penumpang, 7 orang meninggal, orang Indonesia semua. Yang meninggal korban yang sudah dikenal saat ini adalah orang Indramayu. 1 orang yang lainnya belum bisa dikenali, sedang diproses. Terima kasih. Jadi kronologinya itu beliau akan pergi mancing, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 bulan 11 kemarin guys.
Nah, beliau ini akan mancing ke laut bersama teman-temannya. Nah, di situ ada 11 penumpang ya, dan 7 orang itu dinyatakan meninggal dunia, tapi masih belum bisa dievakuasi atau mungkin masih dalam proses otopsi. Dan salah satunya adalah Mas ini, yaitu asal Indramayu. Di sini saya tidak menyebutkan nama atau inisial ya guys. Beliau salah satu dari ke-7 orang yang meninggal guys ya dalam insiden itu. Jadi kejadiannya itu pada sore hari, mereka itu mau pergi mancing ke laut dengan menggunakan kapal kecil, dan entah tiba-tiba itu entah perahunya rusak atau bermasalah atau mungkin cuacanya tidak mendukung gitu, akhirnya kapalnya terbalik dan mereka semua itu hanyut guys ya, tenggelam. Tapi alhamdulillah sudah bisa dievakuasi semua, hanya saja masih dalam proses otopsi dan belum bisa dikenali seperti itu. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang suka mancing ke laut ya, untuk lebih berhati-hati lagi, karena kadang cuaca itu tidak menentu guys. Kadang kita berangkat cuacanya baik ya, tapi di saat kita mau pulang itu hujan lebat guys. Kita doakan buat beliau ya guys, semoga husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan proses kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan buat keluarga yang ditinggalkan atau orang-orang terkasih yang ditinggalkan semoga saja diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, sekarang kita langsung bahas kabar duka yang ketiga. TKI Taiwan berinisial KA asal Demak, kelahiran 1994. Diliput dari suara BMI.com, AK umur 26 tahun, TKI asal Sumberjo, Demak dikabarkan meninggal dunia di Taiwan setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. AK ditemukan meninggal dunia karena tergelincir saat menyetir mobil, yaitu tepatnya di kebun. Kronologi kejadiannya, AK dipercaya untuk mengemudikan mobil dan temannya menjadi kerneknya. Saat melewati jalanan licin, tiba-tiba mobil terguling pada pukul 2 siang. Dikarenakan jendela tidak tertutup, akhirnya AK terlempar keluar. Mereka pergi ke kebun bertiga dan 2 di antaranya selamat. Temannya yang berhasil selamat berusaha mengangkat mobil, namun tak bisa dan akhirnya ia lari mencari bantuan. Namun karena kondisi sepi dan jauh dari keramaian, ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari pertolongan. Dan saat pertolongan sampai, AK sudah meninggal dunia. Bantuan sampai pada pukul 3.30 sore baru terevakuasi. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh kepolisian untuk penyelidikan, dan korban akan dilakukan otopsi oleh otoritas setempat. Kasus ini juga sudah ditangani oleh KDI Taipei, dan jika hasil otopsi sudah keluar, jenazah akan bisa dipulangkan ke Indonesia. Selain ini ada juga kabar duka di mana PMI dikabarkan meninggal dunia karena tenggelam di kawasan Tainan. Untuk kasus ini juga sudah ditangani oleh KDI Taipei. Untuk identitas korban belum dipublikasikan secara resmi. Jadi Mas KA ini bekerja di salah satu perkebunan pinang ya, di Tainan tepatnya. Dan beliau dipercayakan sama bosnya untuk menyetir salah satu mobil kecil guys. Nah, di sini saya menerima informasi ya, kata Koko Faisal gitu, katanya tempat di sana itu memang kecil atau sempit, hanya orang-orang ahli yang bisa melewatinya. Dikarenakan ya selain jalannya sempit juga licin apabila ada hujan. Nah mungkin masnya ini ya lagi apes lah ya, jadi pas kebetulan hujan dan jalanannya itu licin sekali, dan tepatnya pada jam 2 siang mobilnya itu tergelincir karena jendelanya tidak ditutup. Akhirnya Mas KA ini terlempar keluar guys. Nah 2 temannya atau kernetnya itu mereka selamat dan berusaha untuk mencari bantuan ya, tetapi dikarenakan itu kan di perkebunan ya, jadi jauh dari pemukiman ataupun dari keramaian. Akhirnya untuk sampai mendapatkan pertolongan itu butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar
1,5 jam baru bisa mendapatkan pertolongan. Tapi mungkin karena pertolongannya terlalu lama dan terlambat, akhirnya setelah pertolongan datang itu Mas KA sudah meninggal dunia. Di sini memang sengaja ya gambarnya saya blur atau di blur sama Koko Faisal dikarenakan kita menghormati keluarga korban di rumah. Tapi sih alhamdulillah ya sekarang sudah ditangani oleh KDI, dan setelah diotopsi nanti secepatnya jenazahnya akan dikirim pulang ke Indonesia. Doakan ya guys buat beliau, semoga saja husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Semoga saja keluarga di rumah yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga saja kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ya, saya doakan buat semua TKI dan TKW dimanapun berada ya guys, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, rizki yang halal, rizki yang barokah, diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan semoga saja diberikan majikan yang baik, dan kita nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah dengan membawa kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.